Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Ibuku langsung shock ketika mendengar berita tentang keadaan Bude. Pamanku mengatakan kalau Bude tengah sekarat di salah satu rumah sakit daerah Surabaya. Antara percaya dan tidak, ibu menangis sesenggukan. Dia tidak terima dengan apa yang terjadi pada saudara perempuan satu-satunya itu. Itu karena sebelumnya tidak pernah ada riwayat sakit berat yang dialami oleh Bude. Akhirnya ibu dan ayah memutuskan untuk menjenguk Bude malam ini juga. Dengan mobil katana putih polos, perjalanan pun dimulai. Perasaan campur aduk masih dirasakan ibu yang terus menangis. Dia berharap agar secepatnya sampai tujuan. Sementara ayah hanya terdiam fokus pada jalanan. Di hatinya berharap semoga tidak terjadi hal yang mengkhawatirkan pada saudara iparnya itu. 20 jam perjalanan masuklah mereka di kota Surabaya. Hari telah petang. Ayah sedikit merinding saat melihat seorang kakek berdiri mematung di pinggiran jalan. Pakaiannya semua hitam, sedangkan tepat di depan kakinya adalah seekor kucing hitam legam. Matanya menyala menyeramkan. Kedua sosok itu melihat ke arah mobil dengan pandangan tajam. Tampak sangat menyeramkan. Ada apa, Mas? Kok ketakutan begitu? Tanya ibu saat melihat ayah seperti gemetaran. Apa kamu melihat kakek itu? Tanya ayah balik. Matanya mengarah pada pinggiran jalan di mana kakek itu berada. Tidak, di sana tidak ada apa-apa. Jawab ibu setelah melihat ke seberang jalan. Perasaan ayah semakin kacau. Begitu dia melihat ke sana, memang kakek bersama kucing itu telah menghilang. Untuk mencairkan suasana, ayah berhenti di sebuah masjid. Sekalian saja menunggu maghrib tiba. Ibu sebenarnya mengajak jalan terus saja. Tidak sabar dia melihat kondisi kakak perempuannya. Tapi perasaan ayah yang masih gemetaran memilih untuk beristirahat sejenak. Pikirannya kalut. Ada keganjilan yang dia lihat dari kemunculan kakek itu. Selepas sholat maghrib berjamaah, mereka kembali meneruskan perjalanan. Pikiran ayah masih belum tenang. Dia masih terus teringat tatapan tajam sang kakek itu, juga kucing hitamnya. Entah apa yang membuat ayah merasa selalu diikuti sosok tersebut. Isya, paling kita sudah sampai, Mas. Ucap ibu. Sementara ayah diam saja tanpa memperlihatkan wajah cemasnya. Sampailah mereka di rumah sakit. Tampak bangunan klasik yang cukup besar dan agak seram. Saat ayah turun dari mobil, kembali dia melihat sosok tersebut. Kakek tua dengan kucing hitamnya. Sosok tersebut memandangnya dengan tajam dari luar pagar rumah sakit. Dengan perasaan ngeri,
Ayah mencoba berpaling dari sosok itu. Ayo Mas, ucap ibu dengan gusar. Tampaknya dia sudah tidak sabar ingin melihat Bude. Ayah pun melangkah tanpa menoleh pada sosok kakek tersebut. Kamar Bude berada di lorong paling ujung. Dengan melangkah tergesa, ayah dan ibu menuju ke sana. Melewati setiap ruangan yang penerangannya agak temaram. Sepertinya rumah sakit itu sepi. Mungkin juga karena kurangnya fasilitas yang mumpuni. Ketika sudah sampai ruangan, mereka langsung masuk. Dengan segera, ibu mendekat pada Bude dengan air mata yang menetes. ya Allah, kenapa ini? Cobaan apa yang kau berikan kepadaku ya Allah? Ucap ibu dengan terisak. Sementara ayah duduk di samping Pak D. Dia bertanya tentang penyebab yang telah membuat Bude seperti itu. Sejenak dia terdiam. Dilihat istrinya yang belum juga sadarkan diri. Tampak matanya berkaca-kaca seakan tidak tega melihat kondisi sang istri. Setelah itu barulah mulai buka suara. Ini adalah hari kelima Bude dirawat. Sebelumnya, Bude sehat-sehat saja. Masih melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga layaknya hari biasa. Tapi di saat sedang memasak, mendadak kepalanya sangat sakit. Dia merasa seperti dihantam dengan benda keras. Sebagai pertolongan pertama, diberilah dia obat sakit kepala dari warung. Tapi kepalanya justru bertambah sakit yang tidak tertahankan, disusul dengan muntah darah kental. Pihak keluarga membawa ke dokter umum terdekat, yang kemudian diberi rujukan agar segera dibawa ke rumah sakit. Dokter tersebut memvonis kalau ada gumpalan daging di sekitar otak Bude. Begitu tiba di rumah sakit, dilakukanlah foto scan, yang hasilnya tidak ada apapun yang membahayakan. Bahkan tidak ada penyakit apapun yang diderita Bude. Dan anehnya, setelah itu Bude tidak sadarkan diri karena merasa sakit yang teramat pada kepalanya. Yang saat itu juga Bude langsung dibawa ke ruang ICU. Selama 2 hari di ruangan mengerikan itu, Bude menunjukkan keanehan. Sebentar-sebentar dia membuka mata, lalu berteriak kesakitan sambil memegangi kepalanya, yang disusul dengan menunjuk ke tempat yang hampa, seakan ada sesuatu yang dilihat yang membuatnya ketakutan. Akhirnya diputuskanlah untuk pengobatan di ruangan saja. Tapi setelah keluar dari ICU, kesehatannya semakin memburuk. Di saat itulah Bude menyuruh untuk memberitahu ibu. Aku juga menyuruh Andi untuk memanggil Kiai Mansur. Mungkin nanti sekitar jam 9 beliau akan tiba, ucap Pak D di akhir ceritanya. Kondisi Bude semakin melemah. Mulutnya menganga dengan nafas yang mulai jarang. Ibu yang berada di sampingnya terus mengucap nama Tuhan di dekat telinga Bude. Sesekali dia meminumkan air putih, walau hanya beberapa tetes saja. Bangun, bangunlah Mbak Yu. Mbak Yu, masih banyak kewajiban yang harus kamu tuntaskan, gumam ibu. Tidak lama kemudian, ayah pamit untuk melaksanakan sholat Isya. Dia keluar kamar dengan hati terenyuh sambil mencari posisi musola. Suasana tampak mencekam, padahal seharusnya saat ini adalah jam besuk pasien, di mana para penjenguk berlalu lalang dari ruangan satu juga ruangan lain. Tapi terlihat sunyi. Bahkan para perawat juga tidak nampak berseliweran. Aneh, ini kan baru jam 8 lebih sedikit, batin ayah sambil terus berjalan. Saat melewati sebuah ruangan yang terlihat gelap, tiba-tiba tercium bau busuk dan anyir darah yang sangat menyengat. Ayah mulai bergidik ketakutan.
Dengan keberanian yang dikumpulkan, dia mengintip ruangan tersebut dari celah pintu. Dan jantungnya seakan copot saat pintu terbuka lebar. Disusul kemudian dengan lampu yang menyala temaram. Tampak kakek tersebut berada di dalam ruangan. Wajahnya kini hancur berlumuran darah, sangat mengerikan. Sementara kucing hitam yang berada di hadapannya dengan lahap memakan daging busuk. Dan sosok kepala berada di sana. Yang jelas, terlihat kalau kepala itu adalah kepala almarhum mertua lelakinya. Maaf, Pak. Seorang perawat mengagetkan ayah. Perawat itu mendorong seorang pasien yang berada di atas ranjang. Pasien baru itu akan dibawa masuk ke dalam ruangan tersebut. Ayah segera bergeser, dan dia terkaget saat melihat pintu ruangan sudah tertutup rapat, tapi lampunya masih terlihat menyala. Saat pintu dibuka, tidak ada siapapun di dalam ruangan tersebut. Bau busuk dan anyir juga hilang dari penciumannya. Sungguh sesuatu yang sangat menyeramkan. Ayah kembali melangkah menuju arah musola rumah sakit. Pikirannya masih terbayang akan sosok kakek misterius itu. Sosok yang selalu muncul seakan mengikutinya. Tibalah ayah di musola yang terletak di pinggiran ruangan. Tampak sepi. Tidak ada seorang pun berada di sana untuk beribadah. Segera ayah berwudu di keran air sebelah depan musola. Ayah mulai melaksanakan sholat isya, dan dia merasa tidak khusyuk sama sekali. Berulang kali dia mencoba menenangkan hatinya dari pikiran negatif. Tapi tetap saja keadaan di sekitar membuat pikirannya kemana-mana. Saat rukuk di rakaat pertama, terdengar air keran menyala. Pertanda ada seseorang yang hendak menyusulnya sholat. Dan benar saja, terdengar gesekan rok wanita yang sedang berlari kesana kemari di belakang ayah. Beberapa saat kemudian, ada yang menepuk punggungnya di rakaat kedua. Allahu Akbar. Suara itu terdengar samar-samar, menandakan takbir. Ayah menjadi lega karena ada orang yang menemaninya. Dia pun memperkeras bacaan Al-Fatihah. Amin. Suara itu sangat pelan, dan sudah pasti itu adalah suara perempuan. Akhirnya ibadah ayah telah usai. Begitu mengucap salam, sekilas dia melihat sosok wanita yang kembali berdiri menyelesaikan satu rakaat terakhir. Hingga tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang. Angin itu membawa semerbak wangi bunga mawar yang membuat ayah mulai merinding. Sesaat kemudian, dia menengok ke belakang. Dan betapa kagetnya dia saat tidak menemui sosok wanita di sana. Wanita yang tadinya menjadi makmum. Dengan perasaan kalut, ayah berdiri melupakan doa yang akan dipanjatkan. Dia bergegas keluar musola meninggalkan bau mawar yang masih semerbak. Meninggalkan keanehan tentang sosok wanita yang jelas-jelas menjadi makmumnya. Entah siapa wanita itu, ayah juga belum sempat melihat wajahnya. Ayah berjalan melewati kamar demi kamar rumah sakit. Perasaan takut itu kembali mengejar saat muncul seorang wanita yang duduk di lantai depan ruangan. Perempuan berpakaian daster merah dengan rambut panjang terurai. Mukanya terlihat pucat pasi meski tertunduk. Dan setiap melewati dua ruangan, perempuan yang sama kembali terlihat. Ayah coba memastikan dengan menengok ke belakang. Jantungnya berdetak sangat kuat saat tidak lagi nampak perempuan itu. Jelaslah bahwa sosok tersebut adalah hantu. Karena tidaklah mungkin jika manusia berpindah tempat dengan sangat cepat. Ayah memutuskan untuk berlari tanpa menghiraukan apapun. Tapi dia merasa aneh. Ruangan Bude yang seharusnya sudah sampai belum terlihat juga. Ayah putuskan beristirahat di depan salah satu ruangan.
di mana ruangan tersebut terdapat rerumputan tebal dengan pohon tua yang cukup besar di halaman depannya. Lagi-lagi, pemandangan yang membuatnya bergidik ngeri kembali terlihat. Dia dikejutkan dengan kucing hitam pekat yang berlari melewati menuju pohon besar di taman rumah sakit. Di samping pohon itu, sudah ada sosok kakek yang sedang menunggu. Tatapan lelaki tua itu sangat tajam. "Paman," Andi bersama Kiai Mansur mengagetkan ayah. Keponakannya itu tampak heran melihat ayah yang tampak ketakutan. Ditambah lagi, keringat yang membasahi wajah hingga ke seluruh bajunya. Ayah hanya terdiam menyembunyikan kejadian yang baru saja dialami. Tapi Kiai Mansur tampaknya tahu tentang apa yang menimpa ayah. Setelah bersalaman dengan Pak Kiai, mereka pun beranjak menuju ruangan Bude. Sejenak ayah menengok ke arah pohon di taman. Lelaki tua itu telah lenyap. Begitupun dengan kucing hitam pekat yang selalu menyertai. Hening, sunyi, dan dingin. Suasana itulah yang menyelimuti Pak D dan ayah pada waktu itu. Ayah dan Pak D ku asik mengobrol dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Budeku saat terkena santet. Anehnya, tidak ada satu dukun pun yang bisa menyembuhkan luka gaib itu. Itu dikarenakan dukun yang menyantetnya adalah orang sakti mandraguna yang cukup tersohor di desanya. Sudah puluhan tahun dukun itu menyantet orang yang tidak bersalah. Setibanya di ruangan, Kiai Mansur memulai melakukan pengobatan. Dia menyuruh ayah, ibu, Pak D, dan Andi untuk membaca ayat kursi bersama-sama. Sementara Kiai Mansur berada di ranjang bagian kepala Bude. Setelah semua siap, dia mulai membaca ayat ruqyah. Telapak tangan kanannya digetarkan di depan wajah Bude. Dalam sekejap, suasana mulai berubah. Kipas angin yang berembus sangat kuat tidak lagi terasa. Yang ada hanyalah hawa panas memenuhi ruangan. Masing-masing mulai mengucurkan keringat hingga membasahi baju mereka. Beberapa saat kemudian, Bude tersedak lalu batuk-batuk, yang disusul dengan keluarnya cairan putih kental. Ibu yang hendak bangkit menolong disuruh tetap di tempat oleh Pak Kiai. Sementara Bude terus mengeluarkan cairan tanpa henti, hingga cairan itu berubah kuning nanah dengan mengeluarkan aroma busuk menyengat. Setelah semua keluar dari dalam perut Bude, perlahan dia mulai tersadar. Dengan lemah dia membuka matanya. Di saat itulah Pak Kiai menyuruh ibu untuk mendekat. Disuruh ibu mengganti baju Bude yang penuh dengan kotoran berbau busuk. Lalu diberikannya segelas air putih yang sudah diberi dupa. "Sebelum mengganti baju, balurilah perut dan punggungnya dengan air ini," ucap Pak Kiai pada ibu. Semua keluar ruangan kecuali ibu. Mereka semua duduk di rerumputan halaman depan ruangan. Kiai Mansur memandang ke arah ayah. Tampaknya dia tahu kalau ayah bakal bertanya sesuatu yang membuat dia penasaran. Kiai Mansur adalah guru ngaji di desa Pak D. Tetua desa itu sudah mengembara ke berbagai pondok pesantren sewaktu muda dulu, sehingga ilmu kebatinannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan benar dugaan Kiai Mansur. Akhirnya ayah yang buka suara terlebih dahulu. Dia bertanya tentang kejadian yang menimpa Bude. Ayah juga menceritakan beberapa kejadian yang membuatnya menjadi tidak tenang. Anehnya, semua kejadian itu ditemui ketika masuk kota Surabaya. Menurut Pak Kiai, kejadian ini ada hubungannya dengan apa yang dilihat ayah, yaitu sosok kakek tua pembawa kucing. Kakek tua itu adalah seorang dukun yang menyantet Bude. Sementara kucingnya merupakan jelmaan jin yang menjadi budaknya. Sementara sosok perempuan dengan baju merah bukan komplotan mereka.
Tapi itu adalah arwah gentayangan yang meninggal di rumah sakit ini, yang akan selalu menampakkan diri pada orang yang bimbang hatinya. Lantas, siapa sosok perempuan yang menjadi makmum, Pak Kiai? Tanya ayah memperjelas gejolak batinnya. Kiai Mansur menjelaskan bahwa perempuan itu adalah sosok pelindung. Menurut Pak Kiai, ibu sudah tahu keberadaan sosok tersebut, karena sosok itu selalu menjadi makmum mendampingi ibu. Sosok itu adalah saudara kembar ibu yang meninggal saat bayi dulu. Sosok yang akan menjadi pelindung dari gangguan jahat. Mengenai kejadian yang menimpa istri kamu, janganlah ada dendam yang kamu simpan. Semua akan terjawab seiring kesembuhan istri kamu, ucap Pak Kiai menasihati Pak D. Kesehatan Bude berangsur membaik. Dia membuka kembali kios pakaiannya di pasar dan mulai aktif lagi berjualan. Meskipun terbilang baru, selama ini toko Bude termasuk toko yang mempunyai kemajuan pesat daripada yang lain. Mungkin dari hal itulah muncul rasa dengki. Di sana Bude tahu kalau Bu Rasmi, pemilik toko yang sudah senior, mengalami sakit mendadak. Beberapa pemilik kios lain bercerita kalau Bu Rasmi sering menjelek-jelekan Bude saat mengobrol. Ditambah lagi dia merasa kehilangan banyak pelanggan yang diantaranya berpindah pada Bude. Hingga muncul prasangka kalau Bu Rasmi yang telah melakukan hal buruk pada Bude. Tapi Bude tidak mau berprasangka buruk. Dia tetap menjenguk Bu Rasmi dan selalu berdoa untuk kesembuhannya. Memang sakitnya terlihat biasa saja. Rasa sakit di kepala Bu Rasmi muncul setiap 3 jam sekali selama sekitar 20 menit. Selain itu juga muncul benjolan bernanah di sekitar tenggorokannya. Bude menyarankan agar memanggil Kiai Mansur yang pernah menyembuhkannya. Tapi saran Bude belum dilakukan. Justru Bu Rasmi memanggil seorang dukun yang pada akhirnya dukun itu meninggal dunia. Tidak ada yang tahu penyebab pasti, tapi orang beranggapan kalau sang dukun meninggal karena perewangannya marah atas tumbal yang belum disediakan. Dan dukun yang ternyata kakek tua yang selalu mengikuti ayah itu kini dijadikan sebagai pengganti tumbal. Sementara ayah mencoba selalu khusyuk dalam sholatnya. Dia akan menerima sosok perempuan itu sebagai makmum tanpa ada rasa takut. Makmum yang akan selalu ada di setiap sholatnya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.